Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya ingin menjelaskan sedikit tentang seorang tokoh kaligrafer yang menginspirasi. Beliau jasanya dikenang sampai kini oleh para khattat yang terdahulu, bahkan khattat yang sampai sekarang kontemporer. Beliau lahir tahun 886 dengan nama Ibnu Muqlah, seorang pejabat keturunan Persia aslinya yang menjabat dalam peran-peran penting di bawah kekhalifahan Abbasiyah pada awal abad ke-10, di mana Ibnu Muqlah puncak karirnya menjabat sebagai menteri atau wazir di Baghdad dalam 3 periode, yaitu tahun 928 sampai 930. Pada kali kedua dia menjabat menteri kembali tahun 932 hingga 933, dan terakhir menjabat menteri kembali di tahun 934 hingga 936. Namun tragisnya seorang Ibnu Muqlah harus meninggal di penjara dengan keadaan kehilangan tangan. Ya, dialah seorang kaligrafer yang penemu al-khat al-mansub, suatu khat yang dinisbatkan kepada beliau, yaitu khat sulus. Sulus itu sepertiga dari khat tumar, khat yang besar, nanti dibagi 3, sepertiganya itu disebut khat sulus. Dialah Ibnu Muqlah. Beliau juga dikenal sebagai yang meringkas berbagai tulisan yang muncul, itu diringkas menjadi 6 macam, namanya al-aqlam as-sittah atau 6 mata pena. Teman-teman sekalian, dari 6 mata pena ini kemudian oleh Ibnu Muqlah dibuat kaidahnya. Kaidah Ibnu Muqlah yang terkenal menggunakan lingkaran dan titik. Jadi setiap huruf itu diatur melalui lingkaran dan titik. Misalkan alif di dalam khat thulus, dia harus di dalam lingkaran tingginya 7 titik misalkan, seperti itu. Jadi Ibnu Muqlah yang mengasaskan ini, dan itu diikuti sampai sekarang. Dalam karirnya itu, terutama di kaligrafi ini, beliau menulis Al-Quran dengan gaya atau kaidah khat yang beliau susun. Kaligrafi dari pertama hingga akhir 2 kali mushaf Al-Quran. Kemudian akibat difitnah oleh orang yang mungkin kalah saing ataupun tersinggung, karena beliau juga seorang sastrawan, seorang yang melantunkan syair-syair. Mungkin ada yang tersinggung dengan ungkapan-ungkapannya, maka beliau kena fitnah dan mengalami harus dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Beliau mengalami itu 3 kali di kesultanan atau di kekhalifahan yang berbeda, khalifah yang berbeda. Dan kita tidak akan membahas masalah
karir politiknya kita fokus. Jadi saya mengajak kepada Anda sebagai pelajar kaligrafi untuk mengenang jasa-jasa Ibnu Muqlah dari sisi jasanya sebagai pengasas al-aqlam as-sittah, terutama khat sulus. Jasanya abadi, walaupun kehidupannya tragis, tapi jasa-jasanya tidak bisa dilupakan. Demikian sekilas tentang Ibnu Muqlah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.